Kami persilakan dengan segala hormat. Bisa kita mulai? Sudah siap membagi sembakonya? Sudah? Bisa kita mulai? Wak, bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa Sayyidina Muhammadin Nabihil Mustafa wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi wabah musibah yang tak kunjung usai di negeri yang kita cintai ini, terkhusus di kota yang kita sayangi ini, tempat di mana kita dibesarkan kedua orang tua kita. Hari ini Allah masih berikan kita berbagai aspek nikmat, yang mana nikmat ini seandainya kalian hitung-hitung tak mampu kalian hitung. Tak mampu kalian kira-kira seandainya air yang ada di belakang masjid ini menjadi tinta, tak mampu untuk mengukir nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pula di sekeliling pepohonan masjid yang kita muliakan ini menjadi penanya, tak mampu pula menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan paling penting adalah nikmat kesempatan. Yang mana ada orang yang sehat lahiriah. Apakah lahiriah itu, Ustadz? Itu sehat batinnya. Batinnya pula menjadi sakit. Kalau dibilang tubuh dia bagus, tapi hati dia tak bagus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tak mau ikut majelis taklim yang mulia ini. Lalu ada pula golongan manusia yang kedua, sakit lahiriah tetapi batinnya dia sehat, sehingga apa yang menjadi iktibar beliau menjadi sebuah tuntunan, bukan menjadi sebuah tontonan bagi dia di kehidupan ini. Manakah orang tersebut? Yaitu yang berada di rumah sakit. Ada pula dua-dua tak sehat, lahiriah tak sehat, batiniah tak sehat, ada masalah di dalam hatinya. Bagaimanakah hati ini mampu dua-dua bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehat lahiriah, sehat pula batiniah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan banyak-banyak berzikir, insyaallah semua akan baik di apa yang kita inginkan. Maka dari itu mari kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Banyak orang di luar sana hari ini belum tentu beruntung di hadapan Allah. Tapi yang di rumah Allah ini barang tentu sudah beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, sering saya ucapkan, banyak di malam Ahad ini orang-orang di luar sana, bahkan seakidah, bahkan seiman dengan kita, tak tergerak hatinya karena keluar. Maka dari itu bersyukur kita. Sering juga saya sampaikan, seandainya gempa di sekitar ini, tatkala kita dikatakan mati syahid karena kita berjihad menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Berselawat kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan duduk rapatnya kita di rumah Allah ini, duduk rapat pula kita bersama baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Karena hari ini kita telah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Manakah sunnah beliau yang paling terkecil? Menyatukan tali silaturahmi.
rahmi. Hari ini kita sudah satu silaturahmi, itu tetap harus terjaga. Sehat semuanya? Sehat? Sudah 1 tahun kita tak bertemu, iya kan? 2020 menuju 2020, di awal bulan Januari sudah akan berakhir. Tak rindu kamu? Rindunya? Ini baru nampak ini, ya kan? Oh, sering juga, tapi di belakang duduk, ya. Tak nampak ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah, makin hari makin ramai, ya kan? Makin ramai bersama malaikat Allah Subhanahu. InsyaAllah dengan lelah, letih, lesu, lemah, hari ini kita gerakkan laki kita dari rumah kita ke rumah Allah Ta'ala. InsyaAllah menjadi jihad dan menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Adapun yang Ustaz sampaikan cuman 3 yang dapat merusak generasi muda di tengah-tengah negeri tercinta. Apa tadi? Ada 3 yang merusak generasi muda di tengah-tengah kehidupan. Apakah yang pertama itu Ustadz? Yang pertama adalah salah satunya yaitu orang tua kita. Kenapa yang pertama itu orang tua kita? Ketika kita 40 hari menjadi air, 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 120 hari menjadi janin, dan ditiupkan Allah ruh ke dalam rahim ibu kita. Disitulah kita baru lahir di permukaan. Yang pertama kali kita sebut adalah ibu. Bahasa ibu yang pertama kali kita dengarkan. Kalau di antara kita yang hadir pada hari ini yang sering mengkompeng, tepat dia mengucapkan kompeng, empeng, ya kan? Maka disebut adalah bahasa ibu. Banyak orang hari ini ibunya bagus, ayahnya bagus, belum tentu anak bagus. Ada pula makin bahaya, anak bagus, emak enggak bagus, ayah enggak bagus. Ini menjadi muhasabah bagi kita. Kalau seandainya orang tua kita tiada lagi di atas dunia yang fana, dengan sujud, dengan memohon kepada Allah, insya Allah segala kebajikannya menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu dengan anak awadul soleh. Awadul soleh, anak yang senantiasa berupaya dengan daya dan upayanya pula dia bersujud untuk memohon dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi, bahkan mengayomi dan membimbing ibunya sebagaimana menyayangi mereka di waktu kecil. Maka dari itu remaja-remaja istiqomah insyaallah yang pertama ini menjadi sebuah aspek dalam kehidupan kita. Mengapa demikian Ustadz? Karena yang pertama kali bahasa yang tadi saya sampaikan bahwasanya adalah bahasa ibu. Kalian ini adalah investasi di dunia maupun kelak di akhirat yang akan menjadi syafaat ibu kita. Bagaimana kita bisa menyikapi ini semua? Bagaimana kita bisa menghadapi ini semua jika tidak ada ilmu di dalam pengetahuan kita? Maka perlu kita belajar. Belajar. Makanya komunikasi yang harus kita lakukan adalah minta restu orang tua kita. Tunjung tangannya, cium tangannya, insya Allah barokah kehidupan kita. Jadi seorang anak yang kaya raya, tetapi ketika berpisah antara ruh dan jasad kedua orang tuanya, yang dikatakan anak yang berbakti, pulang dia bukan itu yang ditanyakan membawa harta, jabatan dan pangkat, tapi anak yang bagus itu ketika kedua orang tuanya berpisah antara ruh dan jasadnya, dia membisikkan ke telinga orang tuanya dengan dua kalimat syahadat. Itu anak yang bagus. Bagaimana kita hari ini? Apakah orang tua kita hari ini menjadi tuntunan? Apa sebagai tontonan? Ini menjadi diri kita. Seandainya pun sering kita mengikuti majelis ta'lim, remaja-remaji, tatkala orang tua kita jauh dari harapan kita, jangan sempat kita katakan, oh mak ni kafir, tak
Tak boleh. Sekafir-kafirnya orang tua kita, itu tetap orang tua kita. Satu ibu mampu menjaga 10 anak, 10 anak belum tentu mampu menjaga satu ibu. Makanya menjadi khawatir bagi kita anak kaya raya memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Nauzubillah summa nauzubillah min. Seandainya kelak 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian menjadi orang yang sukses, menjadi orang dermawan, semua itu bukan karena kalian, wahai saudara. Bukan karena kalian, semua itu 75% doa ibumu di sepertiga malam. 25% ikhtiar kita itu. Tak semua itu menjadi sebuah hasil usaha kita. Tetapi itu semuanya karena orang tua kita menangis dia, mendoakan kita agar sehat kita kalau menjadi perguruan tinggi masuk kita ke kuliah. Tetapi dia sujud kepada Allah. Bahkan orang tua sakinkan hebatnya kepada kita, tatkala rela dia tidak makan asalkan anak makan. Betul? Apalagi zaman Covid nih, ya kan? Ya kan? Susah ekonomi, ya kan? Maka dari itu jangan kalian susah pikiran mereka. Tak mampu kita menyenangkan mereka, jangan menyusahkan. Tak mampu pula kita menyenangkan, minimal membantu orang tua kita. Bagaimanakah membantu orang tua kita? Terkhusus kepada kaum akhwat, bantu memasak, bantu mengepel, menyapu, mencuci, ya kan? Itu harus menjadi anak yang soleha. Capek kita mengaji tapi tak ada pengaplikasian, kita laro sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ini bagaimana kita bisa aplikasikan itu. Kita boleh lihat hari ini cuaca begitu indah, dibukuti dengan bulan yang begitu sempurna. Lihat di atas sana, begitu indah bulan tadi. Oh ya macam-macam bulan purnama, ya kan? Artinya apa? Beginilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi dan mencintai hambanya. Kalau sudah restu orang tua kita, kita sayangi orang tua kita, yakin dan percaya masa depan seperti membalikkan telapak tangan, mudah. Makanya persahabatan itu jadikan seperti kedua tangan. Ketika tangan kiri gatal, maka tangan kanan menggaruk. Ketika tangan kanan gatal, kalau kurap, ya kan, tangan kiri menggaruk. Ketika dua-duanya gatal, saling garuk menggaruk. Jangan seperti bola mata. Tahu bola mata? Ketika warna yang hitam melihat yang putih kembali ke sana. Tengok, cek. Ya kan, acuh tak acuh dia kan. Maka dari itu cari kawan. Makanya pet dia. Kenapa bu? Aman. Itu jangan cari kawan seperti dua bola mata, tapi cari kawan seperti dua belah tangan. Ketika dia itu bapanu, ketua lah menggarukkannya, ya kan? Ketua berkutil digarukkannya, ya kan? Saling garuk menggaruk. Dan pula kurap pula kamu kocok kan, jadi ya jorok, ya kan? Maka dari itu ayo sama-sama doakan orang tua kita, cari sahabat yang mampu membimbing kita, yang mampu menuntun kita, bukan untuk menuntut kita. Tinggal kitalah menyikapinya. Kalian sudah remaja. Kalau sudah remaja, tinggal tingkat satu lagi adalah dewasa. Balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, mati juga, ya kan? Tuh banyak prosesnya, ya kan? Maka dari itu ayo sayangi orang tua kita. Itulah problem yang pertama yang dapat merusak generasi muda di negeri tercinta. Lalu yang kedua apa Ustadz? Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan Ustadz? Di mana kita beradaptasi, bagaimana kita membentuk sosial. Jika itu berkawan dengan kawan yang menjual minyak wangi, maka tercium wangi. Kalau kau apa? Makan. Kalau berkawan ketua sama tukang makan, maka dia busung lapak. Itu. Maka dari itu cari kawan yang wangi. Wangi di dunia, harum di
akhirat. Allah, ya kan? Allah. Maka dari itu cari sahabat lingkungan kita. Mengapa demikian? Hari ini kota Tanjung Balai kita telah tertemu dengan narkoba udah viral. Nah, itu viral. Makanya bagaimana kita bisa menyikapinya? Boleh berkawan dengan orang-orang yang tak baik, Ustadz, silahkan. Sebagai apa? Memberikan hidayah. Memberikan hidayah agar apa? Kita bisa menuntun dia untuk dekat kepada Allah. Tetapi jangan sok mantap awak cara awak salah. Makanya dua prinsip manusia, niat baik, cara sah. Ada cara yang baik, niat salah. Bagus niat kamu mengajak dia nanti tadarus di bulan puasa, bagus. Tetapi ada orang dinasehati makin nak tumbuk nyawa. Kau pula mengatur aku, kau pula mengajak-ngajak aku, macam kau pula panitia kiamat kata pula. Ini menjadi khawatir, ya kan? Bagaimanakah nasihati? Nasihati kalau kita lihat sejarah, ada sahabat bernama Nuaimin. Siapa? Nuaimin. Pagi dia mabuk, malam dia tak mabuk. Mabuk malam, pagi tak mabuk. Lalu Nabi sayang sama dia. Contoh, seandainya Nabi tak ada membolehkan sesuatu, dia sebut nama Nabi. Pergilah dia ke pajak kawat, ya kan, si Nuaimin. Tukang pajak, oi, rakyat sahaja, apa itu? Nabi pesan bahwasanya bolehkan aku rempah-rempah. Sini rempah-rempah tu. Padahal nanti Nabi yang membayar. Contohnya. Lalu Nabi datang, wahai Rasulullah, tadi Nuaimin datang ya Rasulullah. Sekarang aku mau menagih ya Rasulullah. Kau tadi meminta bahwa Nuaimin mengambilkan rempah-rempah. Apa kata Nabi? Senyum Nabi. Senyum Nabi tak dikatakan Nabi Nuaimin ini celaka. Tidak. Nuaimin ini kurang ajar. Tidak. Tapi kata Nabi, berapa biaya yang semuanya? Coba bayangkan Nabi. Contohlah ketua, ku ambil lah rokok misalkan di situ, ya kan? Ku sebut ketua remis menyuruh bu, ku bilang, ya kan? Aku ngajak Ustaz Wat ni katanya, ya kan? Begini sekarang murid-murid banyak malago ustadznya. Ini maksud ustadz nih, ya kan? Ini artinya apa? Kalau walaupun sabayo kita, tapi tetaplah itu guru Jangan dilago. Kata ustadz tu begini, kata ustadz Inun kata begitu. Jangan. Hari ini khawatir kita generasi muda yang akan dihancurkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Bayangkan singkat cerita pula, ketika orang-orang di luar Islam mau bertamu ke rumah Rasulullah, lalu Rasulullah menyaju dia, lalu Rasulullah memuliakan dia, namanya tamu. Contoh, ustaz datang ke masjid ini, disediakan kue nih, kang kue ini tak mau makan orang ini juga. Tak apa. Artinya apa? Ketika seorang di luar Islam itu datang kepada Nabi, tatkala seorang hamba sahaya tersebut di luar Islam, tak kala pula membawa onta emas. Apa tadi? Onta emas. Lalu ditunggangkan dia, lalu dia turun, dititipkan di depan rumah Rasul. Siapakah yang menjaga? 3 sahabat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dia buta. Abdullah bin Umi Maktum ada 2 tukang ajan. Yang pertama Bilal birabah, hitam kuning giginya, ya kan? Yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum, buta tapi enak suaranya. Sedangkan dia ini tak buta, pahit suaranya, ya kan? Maka dari itu apa yang terjadi? Datanglah Nuaimin ketua. Tak udah datang dia. Tak kala Abu Bakar cuma bercanda. Nuaimin. Bilang kenapa lah dia? Tengok itu Nuaimin, unta emas. Wow, mantap ini kalau dipotong disatekan, kata si Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tak menghiraukan. Terus apa Nuaimin? Lalu berani kau memotong itu, kata Abu Bakar. Apa yang terjadi? Lanjutlah orang tu bercerita bertiga. Tanpa disengaja, tatkala onta yang emas yang cantik berlian itu terpotong kepalanya, hilang kepala unta itu. Apa yang pula yang terjadi? Terkejut orang tu bertiga. Abu Bakar, Utsman, Ali sama Abdullah bin Umi Maktum.
Nuaimin, kenapa kau lakukan itu? Katanya pula. Tapi kau suruh tadi kalau berani aku, tapi jangan kau bilang aku yang memotongnya ya. Pergilah dia. Dia kemana si Nuaimin pergi? Ke suatu tempat Parigi. Apa? Parigi. Sebelum sampai di Parigi itu keluarlah orang yang non muslim tu. Karena Rasulullah ingin membawa umat Islam ini supaya dikenal di kafir-kafir sana kan. Lalu Rasulullah menggantinya lah. Dengan berapa kali? Supaya Islam ini tak dijengkali 3 kali lipat. Seandainya hari itu 1 miliar, jadi 3 miliar diganti Rasul. Lalu setelah pergilah orang kafir tersebut, ditanya Nabi lah, "Wahai Ali Abu Bakar, siapa berani menebas orang onta si kafir ini?" Apa kata si Abu Bakar? Diam. Ali diam. Karena Abdullah bin Umi Maktum ini buta, tak bisa menyaksikan penyembelihan. Lalu dia dengan polosnya, Nuaimin ya Rasul. Bayangkan itu polosnya si Abdullah. Nuaimin. Lalu pergilah mereka. Kemana Nuaimin pergi? Ke sana ya Rasulullah. Tiba-tiba mereka di dalam padang pasir itu di Madinah Al-Munawwarah. Tatkala pula Nuaimin sedang berada di Parigi yang tua itu dengan bernama Attas bin Abi Akhad. Attas bin Abi Akhad. Attas bin Abi Akhad ini pemilik Parigi tersebut. Disampaikannya lah, "Woi Attas, boleh aku menumpang di Parigi kau tu?" "Boleh, kau sahabat Nabi kan?" "Iya," kata si Nuaimin. "Tapi dengan satu syarat Attas." "Apa itu?" "Nanti kalau Nabi mencariku, jangan kau kasih tahu ya. Berpikir saja nak." Kalau Nabi, iya. Masuklah dia ke dalam Parigi itu. Begitu sudah berjalan Nabi, pas jumpa dengan si Attas, bagaimanakah menyikapi itu? Siapa tahu dapat kue? Tengok, pertama si Attas ini tak berani membongkar kepada Nabi. Yang kedua, dia tak berani mengingkar janji. Karena dia sudah berjanji jangan dikasih. Bagaimana caranya? Siapa tahu? Bagaimana sikap beliau ya Rasulullah? Aku tak melihat dia ya Rasulullah. Bayangkan, begini dia caranya. Aku tak menengok si Nuaimin ya Rasulullah. Bayangkan, dia bercakap juga dia tidak, tapi pakai isyarat. Iya, jangan kontes pala begitu. Dinaikkanlah si Ali bin Abi Thalib lah dia dengan gek-gek membuang sampah. Naik kau Nabi, naik. Naiklah dia memohon dan meminta kepada Rasulullah memaafkan. Lalu Rasulullah dengan tersenyum nampak geraham Rasulullah. Coba bayangkan. Ya kan? Nampak artinya apa yang kita dapat ikhtibar dari kisah ini? Begitulah Rasulullah punya sahabat yang agak-agak uang dua mo. Tapi Rasulullah tetap sayang. Bahkan ketika orang mau masuk Islam, Rasulullah tak pernah melupakan tentang cerita Nuaimin. Coba bayangkan, Nuaimin. Begitulah Rasulullah sayang kepada sahabat-sahabat jomblo pun ada. Jomblo happy, kamu ini kan jomblo ini makanya tak keluar kan. Yang kedua, jomblo jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, cari sahabat yang mampu menuntun kita, bukan untuk menuntut. Jangan kalian takut masalah jodoh, sudah diatur Allah. Kalau sudah dekat kita kepada Allah, yakin dan percayalah Allah pasti dekat kepada kita. Pertanyaannya, Nabi Muhammad ketika dia lahir saja oma ayah sudah tak ada, ya kan? Paman meninggal, kakek meninggal. Lalu kalau logika kita, siapalah yang bisa menjaga sampai membesarkan Nabi ini? Kalau bukan Allah. Kalau makhluk yang menjaga, bisa jadi kita terluka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, insyaallah bahagia di dunia dan akhirat. Maka perbanyak sahabat. Ini tadi kata ketua, nanti nak pembentukan ya ketua. Terus kalian lakukan itu. Ya kan, ketua kalau nak kuliah ya. Kuliah doakan. Kuliah, kamu cari lagi yang lain. Yang koci-koci pecahan botol pun carilah. Yang penting orang tu tak di warnet, ya kan? Di sini orang tu, biar orang tu berlari Ustaz, biar. Sedangkan Nabi tak melarang anak-anak untuk datang ke rumah Allah. Manakah hadisnya Ustaz? Ketika Rasulullah solat, lalu datang cucu-cucunya. Siapa cucunya? Hasan dan Husain. Ketika sujud terakhir, pikir cucunya ini tahulah anak-anak.
main kudo-kudoan ini ya kan. Naik lah orang tu berdua. Naik tok, naik. Oh, tiba-tiba Rasulullah tak mau membilang, janganlah kamu jangan kocik lagi. Tak ada begitu. Kalau awak di sini, janganlah kau jangan salah aku lah kau ya kan. Tak lah mak sekarang ya kan. Apalagi zaman Covid ya kan susah. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika mereka turun, lalu Rasulullah mengucapkan salam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadis barukah ini, wahyu barukah ini, bahwasanya sujud terakhir ini lama? Apa disampaikan Nabi? Bukan. Beginilah cara adab kita kepada Allah, bahwasanya anak yang tak berakal itu jangan sempat dikeluarkan, apalagi dipukul di dalam rumah Allah. Maka itu yang kedua. Mengapa demikian? Ketika Nabi Muhammad di Mekah Al-Mukarramah, tak kala ada tempat sidang beliau namanya Darul Nadwah. Darul tempat, Nadwah persidangan. Tempat itu dikuasai Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Rokok, Abu. Nah, semua abu sekarang ya kan? Itu dikuasai. Tak ada tempat itu lagi. Barulah Rasulullah tempatnya di masjid. Makanya ketika Isra Mi'raj Rasulullah galau. Di manakah Rasulullah kali tua? Tidak kan, Nanti panjang, tidak kan? Tapi Rasulullah di masjid. Artinya apa? Begitulah pencari kawan harus cinta dengan masjid. Paham? Yang pertama tadi berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah cari kawan yang mampu menuntun, bukan untuk menuntut. Lalu yang ketiga yang dapat merusak generasi muda bagi negeri yang tercinta adalah media sosial. Sekarang ini musim memviral-viral kan ya kan? Yang kau kirimkan dia kan. Musim orang untuk mencari popularitas di atas dunia yang fana ini. Kalau ketika ada masalah, disitulah proses pendewasaan. Bagaimana kita dapat menyikapinya, bukan diviral-viralkan, ya kan? Suka ini memviral-viralkan di dunia ini, ya kan? Maka diam saja. Ada arti dalam Arab itu, bahasa Arab namanya tabayyun, teliti terdahulu. Makanya kalau kamu ada masalah, siapa nama awak? Ati siapa? Ratih itu siapa nama awak? Elmi. Kata si Ati itu Elmi, tudung kau tak berganti-ganti. Kata misalkan, iya kan? Bagaimanakah sikap Elmi? Harus tabayun dulu, betul tidak? Iya kan? Iya kan? Betul tidak? Baru ya? Oh baru. Kau tak tahu? Dia boleh kan? Ulang tahun. Iya. Iya. Makanya ada namanya bertabayun. Bolehkah kita menggunakan media sosial, Ustaz? Boleh. Silahkan. Ini zaman teknologi canggih. Yang menghancurkan generasi muda itu salah satunya ini adalah media sosial. Saat ini generasi muda di Indonesia terkhusus 99% sudah menggunakan media sosial. Yang mampu mereka gunakan itu berhenti dua. Yang pertama kadang jam 4 subuh, kadang tak tidur. Ya kan? Siapakah yang memberhentikan orang itu dua? Siapa tahu? Dapat roti. Tahu? Dua yang membuat generasi muda menggunakan media sosial. Sampai di warung kopi disediakan wifi. Boleh kopi 10.000, lamanya sampai dia pulang pagi-pagi. Apakah yang membuatnya dua? Yang pertama baterai lobet, yang kedua paket lele. Iya kan? Kalau udah baterai lobet tak lalu lagi. Tapi kalau mata lobet masih sempat. Iya kan? Yang membilang hijau pengalaman. Itu aja. Yang pertama adalah HP lobet, yang kedua paket lelet. Makanya begitu. Kita boleh menyesuaikan media, tapi jangan media menyesuaikan kita. Paham maksudnya Ustaz? Boleh kita gunakan seadanya. Share dakwah, share pengajian, share. Itu menjadi investasi kita, itu menjadi ladang dakwah kita. Ini tidak hebat orang tukang membuat konten, ya kan, di dalam mobil, ya kan, tapi tak tahu apa yang dilakukan mereka. Itu menjadi saksi di hadapan Tuhan mereka. InsyaAllah media sosial yang kita gunakan ini mampu memberikan syafaat kita, karena kita sering mensyiarkan dengan agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai sini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kita buka sesi pertanyaan. Jam 10 kan ketua?